Hey Sobat Movie, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film buatan negara Filipina. Film yang berjudul Block Z ini dirilis pada tahun 2020 dan bergenre action, horror, dan trailer. Film Block Z ini mendapatkan rating 6,5 di IMDb. Film Block Z adalah film zombie Filipina tahun 2020 yang disutradarai oleh Michael Red dan dibentangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Julia Barreto sebagai PJ, Impres Romana sebagai Bevet, Eves Flores sebagai Jello, Martil Sarosa sebagai Vanessa, Maris Rakal sebagai Erika, McCoy De Leon sebagai Miles, Ian Veneration sebagai Mario, ayah PJ, Ina Raimundo sebagai Angie, dan Joshua Garcia sebagai Lucas. Film Block Z ini berfokus pada universitas yang dikarantina. Kelompok siswa yang berbeda harus bersatu padu melawan virus mematikan. Mahasiswa kedokteran dan teman-temannya menghadapi kematian seorang pasien yang menunjukkan gejala rabies. Mereka segera dihadapkan dengan masalah yang lebih besar. Sebagai pasien, mereka datang kembali dari kematian dan menginfeksi orang-orang di kampus, menyebabkan pengurungan dan menjebak siswa di dalamnya. Bagaimana keseruan dari film zombie ini? Mari kita simak alur cerita filmnya. Film, beberapa berita melaporkan bahwa epidemi virus yang tidak diketahui telah melanda Filipina. Lalu film beralih di mana Mario sedang membawa putrinya yang bernama PJ, seorang mahasiswa kedokteran, pergi ke kampusnya di Universitas Lanzaro. Karena pekerjaan Mario sebelumnya dan ketidakmampuannya untuk membayar uang sekolah putrinya, Mario memiliki hubungan yang renggang dengan PJ. Ditambah lagi PJ yang masih trauma karena gagal menyelamatkan ibunya dari penyakit yang dideritanya. Dikarenakan terjadi kemacetan lalu lintas, PJ memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke kampusnya. Sesampainya PJ di kampus, PJ lalu bertemu dengan teman-temannya sesama siswa kedokteran dan teman lama yang bernama Erika dan Miles, serta kapten tim bola basket Block Z yang bernama Lucas. Lalu film beralih ke Mario yang secara tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang secara diam-diam bermaksud menipunya. Lalu Mario membawa pria itu ke rumah sakit di Lanzaro, di mana Mario bertemu dengan PJ. PJ dan Erika ditugaskan untuk merawat seorang pasien yang bernama Angie. Angie adalah seorang ibu yang tampak seperti habis digigit manusia di kakinya. Saat Angie sedang diperiksa, tiba-tiba Angie mengalami sakit kepala yang luar biasa serta mengalami kejang-kejang, dan tidak lama kemudian Angie pun meninggal dunia. PJ yang merasa sedih lalu pergi untuk menghibur putri Angie yang bernama Ruby atas kematian ibunya. Miles dan Gary lalu pergi untuk membawa tubuh Angie ke kamar mayat. Tetapi entah bagaimana Angie kemudian hidup kembali dan menggigit leher Gary, menyebabkan Miles melarikan diri. Lalu Angie mulai menyerang orang lain di rumah sakit, menyebabkan orang lain terinfeksi dan hidup kembali sebagai mayat hidup. Saat Angie hendak menyerang Mario dan pejalan kaki lalu melarikan diri bersama.
Lalu para zombie mulai membantai semua orang di sekitar universitas. Saat seorang siswa yang menyerang kesakitan pergi ke tempat latihan basket di mana tim basket Lukas sedang berlatih, tiba-tiba siswa itu menggigit guru olahraga basket. Dan seketika para zombie yang lain berdatangan lalu memangsa tim basket Lukas. Dan hanya Lukas yang muncul sebagai satu-satunya yang selamat. Tak lama kemudian, Rektor Brazil mengumumkan bahwa kampus Lanzaro sedang dalam bahaya dan akan melakukan lockdown. PJ, Miles, dan Erica yang sedang berada di ruang profesor pun mengetahui bahwa beberapa orang mulai menjadi zombie. Saat profesor hendak menutup pintu, tiba-tiba zombie datang menggigit tangan profesor. Mereka pun berhasil menutup pintu dan bertahan di ruangan profesor. Lukas yang bertemu Mario dan pejalan kaki memberitahukan jika si pejalan kaki telah digigit, maka akan terinfeksi dan menjadi zombie. Dan benar saja, si pejalan kaki pun berubah menjadi zombie serta memaksa Lukas dan Mario untuk membunuhnya. Keduanya lalu berpisah untuk mencari PJ. Lukas yang pergi ke ruangan profesor lalu berhasil menemukan PJ dan teman-temannya. Saat Lukas hendak mengajak semuanya pergi, mereka kemudian melihat profesor berubah menjadi zombie dan mereka pun terpaksa membunuh profesor. Lalu mereka semua pergi dari ruangan profesor. Saat beberapa orang akan pergi keluar dari kampus, tiba-tiba para tentara terpaksa menembaki mereka semua. Ketua OSIS yang bernama Gelo menelepon ayahnya dan meminta agar dievakuasi dengan helikopter di atap rumah sakit dan memberitahu wakil presidennya Vanessa untuk tidak memberitahu siapapun karena dia hanya memberitahu ayahnya untuk memberi tempat bagi mereka berdua saja. Meskipun demikian, Vanessa diam-diam memberitahu kepada teman-temannya bahwa akan ada bantuan dari helikopter di atas rumah sakit. Gelo marah ke Vanessa karena memberitahu tentang helikopter yang akan datang menjemput di jam 5 pagi. Vanessa marah ke Gelo karena Gelo hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia memiliki sumber daya untuk membantu semua orang. Mereka pun berkelahi dan Gelo secara tidak sengaja mendorong Vanessa dari tangga dan Vanessa pun meninggal dunia. Ketika kelompok VJ sampai di tempat kejadian, mereka melihat Vanessa sudah mati dan menanyakan pada Gelo apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Gelo berbohong dan mengatakan bahwa dia terpaksa membunuh karena Vanessa telah terinfeksi. Lalu kelompok PJ pun mengajak Gelo pergi ke rumah sakit dan Gelo pun bergabung dengan kelompok tersebut. Film beralih ke Bebet dan Ruby yang bertemu dengan Mario. Mario yang sedang berkelahi dengan zombie diselamatkan oleh Bebet dengan menembak pistolnya tepat di kepala zombie tersebut. Kelompok Mario lalu pergi ke kantin untuk mengambil persediaan makanan. Saat kelompok PJ tiba di parkiran, mereka bertemu dengan zombie dan mereka pun terpaksa berpencar mencari tempat persembunyian. Saat kelompok PJ tiba di gereja sekolah, mereka kewalahan menghadapi serangan para zombie. Mario yang berhasil bersembunyi duluan di gereja bersama Ruby dan Sapam Bebet lalu menyelamatkan kelompok PJ dan membawa masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja, Gelo mengungkapkan bahwa orang-orang harus ditinggalkan karena helikopternya hanya dapat memuat 2 orang. Pernyataan Gelo tersebut membuat marah yang lain.
Lalu mereka semua pergi dari gereja melewati fakultas berikutnya. Tetapi dalam perjalanan, ketika Ruby melihat ibunya yang sudah jadi zombie, Ruby lalu mendatangi ibunya, dan Ruby pun dikeroyok para kawanan zombie. Saat mereka sibuk menyelamatkan Ruby, Gelo dengan niat jahatnya mengunci pintu gerbang agar yang lain tidak dapat masuk ke perpustakaan. Mereka yang tidak dapat masuk ke perpustakaan terpaksa pergi ketika Gelo mengunci mereka di luar. Kelompok itu sementara beristirahat di asrama kampus, di mana mereka lalu mengenang masa lalu mereka. PJ dan Mario pun berdamai. Saat PJ membuka pintu sebuah ruangan, tiba-tiba PJ diserang oleh zombie. PJ lalu diselamatkan oleh ayahnya, tapi zombie menggigit tangan Mario. Mario lalu memberitahu kelompok tersebut untuk membunuhnya, tetapi kelompok tersebut memilih untuk menguncinya di dalam lemari asrama. Dan dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada PJ sebelum mereka meninggalkannya. Ketika mereka sampai di sebuah gudang, Miles tiba-tiba diserang oleh zombie. Miles berhasil diselamatkan oleh Lucas, namun Miles sempat digigit oleh zombie dan mereka pun terpaksa meninggalkan Miles di gudang. Saat berada di tangga, mereka bertemu kawanan zombie. Lalu Bebet menahan para zombie dengan shotgun miliknya dan menyuruh Lucas, Erica, serta PJ pergi ke area kolam renang. Sesampainya mereka di kolam, mereka lalu lompat ke kolam renang, dan para zombie tidak berani masuk ke air kolam renang. Meskipun PJ, Lucas, dan Erica berhasil menemukan kelemahan para zombie, yaitu menembak tepat di kepala zombie dan menyiramkan air. Tapi jumlah mereka terus berkurang. Saat mereka sudah putus asa, Erica lalu mengorbankan dirinya untuk membiarkan PJ dan Lucas kabur. Keduanya berhasil mencapai atap rumah sakit, di mana Lucas mengangkat PJ ke helipad sebelum menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing zombie pergi dengan melompat dari gedung. PJ yang kehilangan kesadaran dan bangun di keesokan harinya tanpa melihat helikopter. PJ melihat bahwa dia memiliki bekas gigitan di tangannya dan menyadari bahwa dia kebal terhadap virus. Jadi dia berjuang untuk kembali ke asrama untuk bertemu dengan ayahnya dan membunuh beberapa zombie. Lalu PJ bertemu kembali dengan Mario yang juga kebal, dan keduanya memutuskan untuk menjelajahi terowongan kuno di bawah gereja yang sebelumnya ditemukan oleh Ruby. Di sana mereka bertemu Gelo yang mengigau karena terinfeksi dan letih karena ditinggalkan oleh ayahnya. Keduanya lalu berhasil menghindarinya dan melarikan diri melalui lubang got, lalu meninggalkan Gelo untuk dimangsa oleh para zombie. PJ dan Mario menyadari bahwa infeksi virus telah menyebar luas keluar universitas ke kota yang lebih luas dan mereka mempersenjatai diri.
Laporan berita mulai menyiarkan bahwa kelemahan para zombie adalah air. Lalu film beralih ke sekelompok perampok yang menemukan Lucas yang terluka parah tetapi masih hidup. Dan ternyata pemimpin mereka adalah Bebet yang selamat. Bebet lalu memutuskan untuk membawa Lucas dan film pun berakhir. Sekian alur film dari saya, semoga kalian paham dan terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru dari saya yang lainnya.